Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 5 Februari 2022 merupakan peringatan wajib Santa Agatha, perawan martir. Bacaan dibawakan oleh Gabriela Jessica, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 3, ayat 4 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 kurban bakaran ia persembahkan di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bersabdalah Allah, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini, hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi bersabdalah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di kalangan raja-raja." Demikianlah sabda Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku,
kaum muda mempertahankan hidupnya tanpa celah dengan mengamalkan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku bergembira atas peringatan-peringatan-Mu, melebihi segala harta. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat,
Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yang muda yang berkarya. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Beberapa waktu yang lalu, saya sungguh bersyukur, terharu sekaligus bangga ketika seorang teman menceritakan kebahagiaannya atas anaknya yang telah masuk asrama Seminari Menengah Mertoyudan. Berselang beberapa minggu kemudian, dia menunjukkan lagi rekaman video bagaimana anaknya bernyanyi dengan penuh sukacita bersama beberapa teman seasramanya. Saya juga sempat bertemu dengan anak lain yang kebetulan pulang ke rumah di daerah BSD Serpong menikmati liburan Natal dan Tahun Baru. Anak tersebut sedang mengikuti pendidikan di Seminari Menengah Cadas Hikmat di Bandung. Bagaimana di usia yang sangat muda, mereka bisa mengambil suatu keputusan yang begitu besar dan mulia. Bacaan misa hari ini menceritakan Raja Salomo yang masih muda dan tidak berpengalaman, yang meminta karunia hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Dalam Injil Markus juga dituliskan mengenai para murid-murid Yesus yang tentunya masih muda dalam pengalaman, diutus untuk mewartakan Injil. Dari kedua bacaan di atas dan cerita mengenai kedua anak muda yang mengikuti pendidikan di seminari, ada kesamaan, yaitu mereka membuka hati, mendengar dan mendapatkan pengajaran dari Yesus dan Roh Kudus. Tekad yang kuat untuk berani melangkah dan melaksanakan kehendak Tuhan. Dan tentunya, Tuhanlah yang melindungi dan berkenan atas niat dan perbuatan tersebut. Mereka dimampukan oleh kuasa Tuhan. Kalender liturgi hari ini juga membawa kita kepada peringatan wajib Santa Agatha yang di usia begitu muda telah mempersembahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan dan tidak takut sedikit pun dengan segala ancaman dan hukuman dari gubernur Romawi. Dalam doanya, Santa Agatha mengucapkan, Yesus Kristus Tuhanku, Engkau melihat hatiku dan Engkau mengetahui kerinduanku. Hanya Engkau saja yang boleh memilikiku, karena aku sepenuhnya adalah milik-Mu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau membuka diri serta mendengarkan dan melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup kita ini?
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur Engkau telah menguatkan dan mengobarkan hati kaum muda untuk mempersembahkan hidup mereka untuk melayani-Mu. Semoga tunas-tunas muda ini selalu bertumbuh subur sehingga kerajaan-Mu semakin besar dan berjaya. Amin.